bersama Ibu Maria Carmela Winder SPD dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran online. Nah, baiklah. Dalam pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian, kita sudah belajar mengenai gereja. Mengenal gereja. Gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai persekutuan terbuka. Ibu harap anak-anak Ibu sekalian sudah paham ya, apa itu gereja sebagai umat Allah dan apa itu gereja sebagai persekutuan terbuka. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat gereja. Apa saja sifat-sifat gereja itu? Nah, untuk mengetahui sifat-sifat gereja itu, simaklah video pembelajaran yang Ibu buat ini dengan tulus hati untuk kalian semua. Baiklah, cekidot penjelasannya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjeri. Hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus menetapkan gerejanya di dunia. Selama berabad-abad, gerejanya itu tetap satu. Memenuhi perkataan Santo Paulus akan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan melestarikan ajaran-ajaran kitab suci serta tradisi-tradisi Kristiani. Namun demikian, bermula dari reformasi Protestan pada tahun 1500, tiba-tiba dengan sangat menyedihkan, kekristenan terpecah belah menjadi begitu banyak sekte. Kaum pemrotes ini, yang kemudian dikenal sebagai Protestan, menolak iman Katolik dan melepaskan diri dari gereja. Mereka mendirikan gereja-gereja baru dengan hukum-hukum baru, serta pemimpin-pemimpin baru. Banyak di antara sekte-sekte ini, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya terpecah belah lagi menjadi sekte-sekte baru yang saling tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Hingga saat ini, tercatat kurang lebih 30.000 sekte Protestan yang berbeda, masing-masing percaya akan ajaran mereka masing-masing, yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Sementara itu, tetap hanya ada satu gereja Katolik Roma yang tetap satu dalam iman dan kepercayaan setelah 2000 tahun lamanya. Yang menjadikan gereja Katolik unik adalah keempat sifat atau ciri-ciri hakikat gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Pertama, sifat gereja Katolik yang satu. Gereja Katolik adalah satu karena semua anggotanya mempraktekkan satu iman, satu dalam komuni, dan ada di bawah kepala gereja yang satu, yaitu Paus, yang mewakili kepala gereja yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 16. Oleh karena itu, di negara manapun kita tinggal, ajaran-ajaran pokok iman dan kepercayaan yang sama akan membimbing iman kita sebagai seorang Katolik, mempersatukan kita, semua orang Katolik di seluruh dunia, dalam iman.
Di gereja-gereja Katolik di seluruh dunia, kita akan mendengar walaupun dalam bahasa yang berbeda-beda, doa-doa dasar yang sama, Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan, dan lain-lain. Pokok-pokok katekese juga sama, dan yang terutama misa kudus yang sama, dan yang paling utama dalam mempersatukan segala doa dan karya gereja. Oleh karena segenap uskup, imam, dan awam Katolik semuanya dipersatukan di bawah pimpinan yang sama, Bapa Paus, maka dimungkinkanlah persatuan yang sedemikian itu. Kristus sendiri merencanakannya demikian ketika Ia memilih ke-12 rasulnya, atau para imam dan uskup pertama gereja, serta menetapkan Petrus sebagai kepala mereka. Kedua, sifat gereja Katolik yang kudus. Gereja Katolik adalah kudus karena pendirinya Yesus Kristus adalah kudus. Gereja mengajarkan ajaran-ajarannya yang kudus, yang memungkinkan kita menjadi kudus. Yesus Kristus adalah kepala gereja yang tak nampak, menyatakan kekudusannya lewat ajaran-ajarannya yang murni dan tanpa salah, yang Ia wartakan semasa hidupnya di dunia, dan lewat mujizat-mujizat serta tindakan-tindakan tanpa celah yang dilakukannya. Seperti orang banyak pada zamannya telah menyatakannya, hanya Tuhan sendirilah yang dapat melakukan hal-hal demikian. Yesus menghendaki kita agar mengikuti dirinya. Dapat kita lihat dalam Injil Matius 5 ayat 48. Dan melalui gereja dan ketujuh sakramen yang Ia tetapkan, Yesus menunjukkan jalannya kepada kita. Seperti kepala memimpin tubuh, demikian juga Yesus memimpin tubuhnya, yaitu gereja, yang memungkinkan kita melalui Dia menjadi kudus, dan dengan demikian mewarisi hidup yang kekal. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 17. Setiap sakramen dan setiap ajaran gereja mendekatkan kekudusan ke dalam jangkauan kita, seperti telah dibuktikan oleh begitu banyak para kudus dalam gereja Katolik. Ketiga, sifat gereja yang Katolik. Gereja Katolik adalah Katolik. Dalam bahasa Yunani artinya umum atau merangkul semua dalam 3 hal, umum menurut waktu. Karena sejak saat Kristus mengutus para rasulnya hingga saat ini, gereja berdiri mengajar serta berkarya untuk membawa orang datang kepada Kristus. Umum menurut tempat, sebab gereja tidak terikat pada suatu bangsa tertentu, melainkan terbuka bagi semua orang. Dapat dilihat dalam Injil Matius 28 ayat 19. Dan sesungguhnya gereja lebih luas mencakup berbagai bangsa dibandingkan agama lain manapun. Umum menurut ajarannya, sebab gereja menawarkan ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen yang sama dimanapun, dalam bahasa apapun, dan dalam berbagai tingkatan sosial, mulai dari yang kaya hingga miskin. Lagi pula, sesuai janji Yesus sendiri, gereja akan tetap terus demikian hingga akhir zaman. Keempat, sifat gereja yang apostolik. Gereja Katolik adalah apostolik karena didirikan oleh Kristus atas para apostolos. Dalam bahasa Latin artinya rasul, dan senantiasa dipimpin oleh para penerus mereka. Setelah Kristus menetapkan ke-12 rasulnya dalam Injil Lukas 6 ayat 14 sebagai para imam dan para uskup pertama gereja, selanjutnya mereka menetapkan para rasul lain, para diakon, para imam, dan para uskup, dan para murid guna melestarikan serta menyebarluaskan ajaran-ajaran Kristus. Paus Yohanes Paulus II adalah uskup Roma yang ke-264. Petrus yang pertama. Uskup Roma merupakan pemimpin dari semua uskup di seluruh dunia. Sama seperti Santo Petrus dipilih Kristus untuk menjadi pemimpin atas para rasul. Uskup Roma lebih dikenal dengan sebutan Paus yang berasal dari kata Latin papa, artinya bapa. Baiklah, demikian penjelasan Ibu mengenai sifat-sifat gereja dalam gereja Katolik. Semoga kita semua dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Atas perhatian anak-anak Ibu sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Salam Fransiskus Pacebe.